maupun pengetahuan. Jadi sedikit pengalaman pribadi saya sampaikan. Prinsip pelayanan yang benar saya memberi tema untuk mendasari dengan kita. Paulus mengajarkan dua prinsip penting bagaimana membangun dan mempertahankan keutuhan persekutuan orang-orang percaya. Pertama, yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Fokus Paulus tidak hanya pada lemah fisik, tidak hanya pada lemah finansial, tetapi yang diutamakan adalah lemah pengertian, lemah pengetahuan atau pemahaman dalam berteologi. Itulah yang terjadi pada orang-orang percaya di Roma yang berujung pada kasih yang perlahan pudar. Muncul benih-benih keretakan di antara orang-orang percaya. Timbul pengkotak-kotakan antara media dan jemaat tangkap pengetahuan. Lebar-lebar saya juga itu jemaat atau hamba Tuhan yang katakanlah sedikit berpengetahuan. Sehingga Paulus mengawali ajaran ini dengan kata wajib, berarti diharuskan. Yang kuat harus menanggung yang lemah. Lalu yang kedua, tidak mencari kesenangan sendiri. Metode kedua ini lebih bersifat tindakan nyata. Apa yang diajarkan kepada mereka yang lemah harus disertai dengan tindakan yang dapat dirasakan dan disaksikan secara langsung. Seperti Kristus yang dipakai oleh Paulus sebagai contoh. Ia menerima kelemahan murid-muridnya dan memberi maaf sebagai tindakannya. Dalam berikut bacaan ini pula Paulus menyadari bahwa proses menanggung dan membangun mereka yang lemah akan ada banyak tantangan. Olehnya itu, ia meminta untuk tetap teguh, taat, dan menjadikan kitab suci sebagai sumber kekuatan dan kehidupan. Jelas dalam berikut bacaan kita saat ini. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, apa yang menjadi pelayanan kita selama ini? Pasti masing-masing kita, baik hamba Tuhan pendeta maupun kita yang majelis gereja, pasti juga ada yang mengerti yang pokok dasar dalam melakukan pelayanan. Tapi marilah kita menjadikan prinsip yang kuat menanggung yang lemah dalam merencanakan bentuk pelayanan kita di tahun baru ini. Ketika persiapkan yang depan, saya langsung teringat pada sidang tahunan kita yang kemarin. Ketika tamat materi pembahasan penambahan pendeta, ada puluhan perwakilan jemaat yang berbicara menanggapi dan semuanya setuju. Akhirnya saya berpikir bahwa pernyataan itu memberi gambaran bagi kita bahwa jemaat memang merindukan kehadiran seorang hamba Tuhan untuk hadir secara berkesinambungan di dalam jemaat, sehingga maka tidak itu persilakan ya karena semangat berapi-api untuk perwakilan jemaat melerangan di hati melerangan mulai kemudian tambah jemaat. Itu berarti pula bahwa kehadiran kita, kehadiran hamba-hamba Tuhan pendeta di jemaat memang memiliki dampak yang luar biasa yang dirasakan oleh hamba-hamba Tuhan majelis maupun oleh seluruh warga jemaat. Sehingga mereka ada kerinduan, ada kemauan untuk pendeta hadir di jemaat tidak sekali sebulan, jadi
Kehadiran seorang pendeta di jemaat memang sangat dibutuhkan, baik dalam saling menopang dalam pelayanan, ya khusus dengan jemaat barin itu tidak sedikit majelis lalu budak persoalan pelayanan. Di situ mereka pasti merasakan dan sangat mengharapkan kehadiran seorang pendeta. Dari pernyataan dan semangat mereka, jemaat sebenarnya membawa diri mereka dalam pengakuan bahwa mereka masih sangat lemah dalam banyak hal, baik Tuhan majelis maupun jemaat secara umum. Yang tidak tertangkap dari yang tahunan kemarin tiga tamat untuk pembahasan kelemahan pendeta. Mereka secara tidak langsung mengakui kelemahan mereka, banyak kelemahan, dan betul-betul membutuhkan kehadiran seorang pendeta di tengah jemaat. Inilah yang kemudian seharusnya menjadi tanggung jawab kita untuk kita jawab bersama, untuk menjawab harapan warga jemaat. Dengan kenyataan ini, mari hendaknya kita betul-betul terdorong untuk lebih sering lagi hadir di jemaat. Ya, meskipun kondisi ternyata seperti kita jemaat, tetapi dari pengakuan jemaat melalui sidang tahunan kemarin harusnya mendorong kita untuk bagaimana mengupayakan pelayanan kita. Ya tak hari Minggu atau itu jemaat, ya sore yang sudah tahu. Hadirlah di jemaat sebagai pemberi solusi, pemberi semangat, pemberi pengetahuan baru, dan pemberi teladan nyata. Dengan memakai prinsip ini, pelayanan kita juga akan bervariasi. Ya, salah satu dampak positifnya dengan memakai prinsip itu dengan berjemaat, hamba Tuhan lakukan dalam melakukan pelayanan jemaat dalam memiliki metode yang bervariasi. Pertama, kalau di pada gereja, tetapi melakukan kreasi-kreasi pelayanan yang lain demi untuk menutupi kelemahan-kelemahan jemaat. Buatlah program pelayanan baik secara persekutuan, terus itu telah akan tekol beberapa tahun, maupun secara pribadi, lepas pribadi, dengan berdasar pada bahwa kesenangan jemaat yang diutamakan. Dan berdasar di kesenangan pribadi merupakan yang diukur, ya apa adalah mendasar jemaat. Akan buat kalau kita sudah jemaat itu, ya karena mengukur kesenangan pribadi bermula terkait karena badan, bermula dari Islam 3 bulan. Tetapi mari sekali lagi menyusun program pelayanan kita berdasar pada kesenangan jemaat yang diutamakan terlebih dahulu. Membangun prinsip pelayanan sesuai dengan dua metode di atas pada kondisi kita sekarang dari sudut pandang manusia dan dalam segala keterbatasan kita memang sangat sulit. Harus diakui itu. Kita terbatas pada personil, terbatas pada akses jalan dan berbagai-bagai keterbatasan lain. Tetapi bagi saya itulah panggilan kita sebagai hamba Tuhan yang diutus oleh Allah. Sumber kekuatan dan penghiburan dari kitab suci. Maka mau tidak mau kita harus selalu menyempatkan diri untuk bergumul dan belajar dari Alkitab itu sendiri. Meski dalam berbagai keterbatasan pelayanan kita tidak ada lagi sehingga milah dan jemaat meparik, tapi sekali lagi dengan berdasar pada prinsip kesenangan jemaat yang diutamakan dan kebutuhan jemaat yang diprioritaskan, tentu pelayanan jemaat akan lebih bervariasi dan lebih baik. Demikian perenungan firman Tuhan, berharap terus menolong kita untuk memahami lebih